Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li hifdhi hududi wa a'annahum bi mannihi wa fadlihi 'alal qiyami bi huquqi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Tiada hari yang paling berharga dan tiada harta yang paling berharga di dunia ini kecuali hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini adalah bekal satu-satunya yang kelak akan kita bawa saat kita tiba waktunya pulang ke rumah keabadian. Oleh karena itu, mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sampai mengakar dalam jiwa kita dengan cara imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tema khutbah kali ini menghayati makna ibadah. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Syekh Abdurrahman bin Hasan di dalam kitab Fathul Majid, beliau menjelaskan secara etimologi ibadah bisa diartikan dengan perendahan diri, ketundukan dan kepatuhan secara totalitas. Oleh sebab itu orang Arab menyebut jalanan yang biasa dilalui oleh orang banyak dengan istilah tariqum mu'abbad, yaitu jalanan yang telah dihinakan karena telah banyak dilalui, diinjak-injak oleh telapak kaki manusia. Maka secara etimologi atau secara bahasa, ibadah bisa diartikan dengan perendahan diri, ketundukan dan kepatuhan secara totalitas. Adapun secara terminologi, ada beberapa definisi yang diberikan oleh ulama tentang makna ibadah, yang pada hakikatnya dari semua definisi ini saling melengkapi satu sama lain. Di antaranya para ulama menjelaskan bahwa ibadah adalah segala makna atau ritualitas yang menjadikan seorang hamba semakin merasa dirinya sebagai seorang hamba. Segala makna atau ritualitas yang menjadikan seorang hamba semakin merasa dirinya sebagai seorang hamba. Jadi ibadah bukanlah sebatas dalam bentuk ritualitas tertentu saja, atau ibadah tidaklah hanya di dalam masjid saja. Namun ibadah itu bersifat universal, lebih luas dan lebih umum. Ibadah itu mencakup apa yang ada di hati, apa yang diucap oleh lisan, dan apa yang diaplikasikan oleh seluruh anggota badan. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah. Dari pengertian-pengertian di atas, paling tidak kita dapat menarik satu kesimpulan penting tentang ibadah, bahwa sesungguhnya ibadah itu akan memberi dampak positif
ketika ibadah itu dikerjakan, ketika ibadah itu ditegakkan di atas rasa cinta dan pengagungan. Rasa cinta akan melahirkan harapan dan tunduk kepada perintah Allah. Sikap pengagungan akan menumbuhkan rasa takut dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, oleh karena itu disebutkan di dalam kitab Syarah Arba'ul Qawaid bahwa apabila amal ibadah seseorang ingin benar dan dapat diterima di sisi Allah, maka wajib baginya untuk memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala adalah harus ikhlas, yaitu ibadah yang dikerjakan semata-mata hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dipersekutukan dengan selainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Syarat yang kedua, agar ibadah kita diterima Allah harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan ittiba' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita amalkan dalam ibadah, apabila ingin diterima di sisi Allah, maka wajib hukumnya mengikuti tuntunan dan aturan sebagaimana yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan telah kami turunkan suatu kitab kepadamu sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan kami padanya, maka itu tertolak. Ma'asyiral hadirin, syarat yang ketiga agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala adalah salamatul aqidah, yaitu berakidah yang benar. Digambarkan bahwa akidah itu ibarat sebuah wadah yang akan menampung hasil dari amalan dan ibadah kita. Maka jika wadah atau akidah kita kuat, wadah atau akidah kita kokoh, sudah pasti kita akan menikmati hasil daripada amal dan ibadah kita. Namun apabila wadah atau akidah itu pecah, retak, maka mustahil kita bisa menikmati apa yang sudah kita kerjakan dalam ibadah. Ma'asyiral hadirin, itulah pentingnya menjaga akidah, yaitu ikatan kita umat manusia dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin as'adakumullah, ibadah dalam Islam tidak hanya berlandaskan kepada 5 rukun Islam, namun dilihat juga berdasarkan perbuatannya. Maka kata ulama, jenis ibadah itu dibagi pada 4 macam. Jenis ibadah yang pertama adalah ibadah badaniyah, yaitu ibadah yang mengutamakan pada peranan fisik atau jasmani. Hadirnya kita di masjid dalam rangka sholat Jumat itu adalah ibadah badaniyah. Mengerjakan puasa sunnah dan wajib itu juga ibadah badaniyah. Datang ke majelis ta'lim untuk mengaji itu pun ibadah badaniyah. Memudahkan urusan orang lain dan tidak mempersulitnya itu pun ibadah badaniyah. Sampai kepada urusan mandi pun yang sekiranya itu adalah urusan mubah, rutinitas keseharian, jika kita melakukannya dan diniatkan untuk ibadah, maka itu menjadi ibadah badaniyah. Alhasil, segala apapun kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan fisik atau jasmani, baik yang mubah, rutinitas keseharian kita, atau yang sunnah bahkan yang wajib, ketika mengerjakannya diniatkan untuk ibadah,
maka itu menjadi ibadah badaniyah. Jenis ibadah yang pertama yaitu ibadah badaniyah. Jenis ibadah yang kedua adalah ibadah qauliyah, yaitu ibadah yang mengutamakan pada peranan ucapan, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan sebagainya. Bahkan membaca buku-buku lain sebagai tambahan literasi pengetahuan Islam. Maka ketika kita membacanya, kemudian diniatkan dalam membacanya karena ibadah, maka itu menjadi ibadah qauliyah. Dan termasuk ibadah qauliyah adalah kita saling berwasiat, kita saling menasehati dalam kebaikan. Jenis ibadah yang ketiga adalah ibadah maliyah, yaitu ibadah yang mengutamakan pada peranan harta, benda dan sejenisnya. Zakat, infak, sedekah, menyantuni anak yatim, kaum duafa, fakir miskin, menafkahi keluarga, memberi anak dan istri uang jajan. Maka jika semua itu dilakukan dan diniatkan karena ibadah, maka itu menjadi ibadah maliyah. Dan yang paling utama, yang terakhir adalah jenis ibadah qalbiyah, yaitu ibadah yang mengutamakan pada nilai spiritualitas, sehingga si pelaku tidak terjebak hanya pada ritualitasnya saja. Ibadah inilah yang sangat fundamental, karena ibadah inilah yang bisa mengkoneksikan antara ibadah badaniyah, ibadah qauliyah dan ibadah maliyah. Ibadah qalbiyah adalah ketika seseorang telah memiliki rasa takut dari dosa-dosa, rasa cinta dalam beribadah, mengharap ampunan kepada Allah, senang dalam beribadah, ikhlas, tawakal, sabar dan syukur. Ibadah qalbiyah adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Maka mari kita perbaiki ibadah qalbiyah ini atau ibadah hati ini. Karena sebanyak apapun orang bisa beribadah, siang malam dia beribadah, pagi sore dia beribadah, namun apabila hatinya kotor, maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanyalah capek dan rasa kecewa, sehingga ibadahnya tidak memberi dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Dia rajin beribadah, kesana kemari hadir di majelis taklim, akan tetapi kalau hatinya kotor, maka tidak akan memberi dampak positif dalam kehidupannya sehari-hari. Padahal haqiqatul ibadah ma ba'dal ibadah. Hakikat kita beribadah adalah setelah kita melaksanakan beribadah, yaitu ibadah dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya ibadah qalbiyah, ibadah hati ini. Dalam hadis beliau bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah." Banyak sekali amal perbuatan, amal ibadah yang tergolong itu amalan duniawi, tapi karena didasari niat yang baik, maka itu menjadi amalan akhirat. Dan banyak sekali amal perbuatan tergolong amalan akhirat, tapi ternyata menjadi amalan duniawi disebabkan karena buruknya niat. Ma'asyiral hadirin as'adakumullah. Maka melalui mimbar di khutbah yang singkat ini, Al-Khatib berpesan kepada diri pribadi dan juga untuk kita semua, ayo kita perbaiki ibadah qalbiyah ini. Karena apapun jenis ibadah, kalau kita tidak bisa menikmatinya, maka sekali lagi itu tidak akan bisa memberi dampak positif kepada kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.